Indonesia masih menjadi salah satu negara yang terus dipantau oleh media di Argentina. Hal itu tentu saja tak terlepas dari performa timnas yang emang viral di mana-mana. Terlebih dengan program naturalisasi yang terus berlanjut, membuat Indonesia dianggap punya potensi untuk jadi tim yang kuat di kemudian hari. Apalagi mereka-mereka yang datang atau sedang diupayakan adalah pemain yang punya pengalaman mentas di kompetisi tertinggi. Nah, berkaca dari hal tersebut, gelandang timnas Argentina yang kini main untuk Tottenham, Giovanni Lo Celso mengatakan, keinginannya untuk sekali lagi merasakan bermain melawan Indonesia dengan skuad terbaik yang dimiliki. Selain tentunya, ia juga sepertinya kangen dengan vibes GBK yang luar biasa. Di satu sisi, keinginan Lo Celso itu kayaknya juga mendapatkan respon positif dari Lionel Scaloni. Meskipun belum bisa memastikan apakah itu bisa terwujud atau tidak, khususnya dalam waktu dekat, namun ia yang pernah mengatakan jika Indonesia udah ada di jalur yang benar untuk maju, merasa salut dengan progres yang terjadi dengan Indonesia. Dan ia pun yakin dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan bisa berbicara banyak di level elit Asia. Timnas Indonesia kemungkinan baru akan bisa tampil dengan skuad terbaik apabila lolos ke round 3. Untuk saat ini hanya terdapat 3 nama baru yang sedang dikebut proses naturalisasinya, yaitu Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Reven. Barulah ketika urusan mereka bertegak clear, nama-nama macam Jairo, Kevin Dix, Michel Gers, dan Ole Rummenigge yang memang jadi target utama akan diupayakan. Dan peluang itu cukup besar mengingat nama mereka kembali nggak masuk ke dalam skuad timnas Belanda yang dipersiapkan untuk Euro tahun ini. Yap, jika semua berjalan sesuai rencana, berarti kedalaman skuad Indonesia 90% akan diisi pemain abroad. Dan dari nama-nama tadi jelas secara jam terbang sangatlah luar biasa untuk ukuran timnas Indonesia. Apalagi sekelas Kevin Dix yang berpengalaman main di Liga Champions, termasuk saat membuat tim lucu macam MU dongkrok di dasar klasemen. Jelas akan menjadi andalan utama di sektor belakang, andai ia jadi WNI. Intinya jika semua pemain tadi clear, maka Indonesia kini bisa lebih percaya diri untuk melawan tim-tim besar dunia, walaupun kemungkinan menangnya juga belum pasti. Tapi paling enggak secara permainan, Indonesia bisa menunjukkan sisi yang gak jomplang-jomplang banget. Sementara itu, melihat segala perkembangan yang terjadi, membuat Lionel Scaloni diketahui merasa takjub, sebab ia sendiri nggak nyangka Indonesia bisa berkembang secepat ini, terutama dengan program naturalisasi yang terbilang efektif. Dan berkaca pada permainan Indonesia di Piala Asia baik di level senior ataupun U23, membuat Scaloni yakin kalau tim ini bakal bisa lebih baik lagi. Gak cuma itu, ia juga merasa kaget setelah tahu jika kedepannya Indonesia berkesempatan diperkuat oleh pemain-pemain yang punya pengalaman mentas di level tertinggi. Maka tak heran bila ada kesempatan, ia ingin bertanding lagi karena pastinya permainan Indonesia sudah berbeda dari saat mereka bertemu tahun lalu. Indonesia adalah tim yang bagus dan memiliki teknik yang bagus. Ada perubahan-perubahan yang penting dilakukan dan ada banyak hal yang perlu diikuti dari perubahan ini. Teruskan performa baik ini, ucap Scaloni dilansir dari TNT. Di sisi lain, salah satu punggawa Argentina, yakni Giovanni Lo Celso, menyebut jika sekarang ini Indonesia telah memasuki era baru. Dan ia memahami pasti akan banyak kesulitan, akan tetapi ia cukup salut dengan progres yang ditunjukkan oleh Indonesia. Saat ini mereka memasuki era baru, dan setiap kali Anda memulai sesuatu yang baru, maka Anda pasti mengalami kesulitan. Tapi itu wajar, ucap pemain Tottenham tersebut kepada TYC Sport. Yap, kalaupun rencana pertandingan ini bisa terlaksana, kita semua tahu kalau di tahun ini
Jadwal Indonesia maupun Argentina sama-sama padat, di mana Indonesia apabila berhasil lolos ke round 3, maka FIFA Matchday akan sepenuhnya fokus ke sana. Begitu pula Argentina yang Juni nanti akan main di Copa America dan setelahnya juga akan main di kualifikasi Piala Dunia. Sama seperti Belanda, Portugal, dan Jerman. Paling realistis ya, segala agenda persahabatan baru bisa dimulai tahun 2026 dengan catatan-catatan tadi. Dan ingat, Pak Erik sudah janji akan mendatangkan satu tim elit dunia buat main melawan Indonesia setiap setahun sekali. Maka dari itu tergantung nanti prioritasnya yang mana. Namun yang pasti, kita semua ingin melihat timnas Indonesia terbang tinggi dengan melawan tim-tim besar. Persoalan kalah ataupun dibantai itu nanti. Yang penting gimana caranya kita dapat belajar dari itu semua. Yap, ketimbang melawan tim-tim ASEAN yang peluang menangnya besar, tapi ya udah gitu-gitu aja, mending lawan tim besar meskipun peluang menang tipis. Tapi manfaatnya pasti akan banyak sekali. Dan yakin kalau Indonesia ini full squad, at least pembantaian itu kecil kemungkinannya. Karena bagaimanapun secara game plan, mereka terdidik di sepak bola yang kulturnya maju. Gak kayak di sebuah negara yang ibaratnya mau cari lapangan bagus buat latihan aja, sulitnya minta ampun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.